firman Tuhan. Ini adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan bagi saya. Gitu. Jadi hari ini kita mau masuk ke Mazmur 63 ya. Ini isinya memang ada pesan tentang pengharapan, tentang keyakinan. Harus itu kata KB. Iya. KB kalau misalnya mau naik nanti naik aja ya. Kita berdoa dulu untuk hari ini karena terbiasa untuk bagian renungan firman Tuhan. Berdoa dulu. Kita berdoa ya. Tuhan, aku bersyukur untuk segala sesuatunya sampai hari ini. Yang aku lihat adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kami mau mendapatkan hal yang baru lagi dari firman-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan tuntunan, yang akan memberikan pengertian, yang akan memberikan aplikasinya untuk kami bisa langsung melakukan firman ini jadi hidup. Karena aku percaya bahwa orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang bukan cuma tahu, tapi orang yang melakukan firman ini. Karena itu menjadi bukti bahwa mereka tinggal di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam mereka. Aku bersyukur ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal yang memelihara kami, sehingga kami dapat tetap tenang duduk diam dalam renungan di sepanjang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita buka Mazmur 63. Kalau misalnya ada yang punya gadget lebih ya boleh baca juga. Jadi kita sama-sama baca gitu ya. Siapa tahu, ini kok salah gitu ya bacanya gitu. Oke, saya bacain dulu Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, jadi Mazmur 63 ini adalah Mazmur yang ditulis Daud ketika berada di padang gurun Yehuda. Nah, ini tuh sebenarnya Mazmur ini berada di latar belakang peristiwa ya di 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, 1 Samuel 15, ada 1 Samuel 15, ada 1 Samuel 23 ya mengenai keadaannya Daud ketika Daud itu berada di Kehila. Terus ada juga Daud di padang gurun Zif gitu kan. Dimana Daud itu ya lagi dalam pelarian gitu ya karena dikejar-kejar sama Saul. Karena waktu itu Saul memang udah berada dalam situasi dia udah iri banget, jealous banget sama Daud. Padahal jelas-jelas ya firman Tuhan mencatat bahwa keberhasilan Daud karena Allah yang menyertai Daud. Ya, jadi Daud katakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Kenapa ya Daud bisa menuliskan kalimat ini? Dia bilang jiwanya haus, jiwanya rindu
sama Tuhan. Seperti tanah yang kering dan tandus, nggak ada air sama sekali. Gimana ya? Daud bilang, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Orang yang udah mengenal Tuhan, ya, dia nggak akan bisa untuk mudah melupakan Tuhan. Shalom, Julian Totan. Orang yang udah mengalami Tuhan dalam hidupnya, yang udah menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya, yang udah menyaksikan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, cintanya Tuhan, apalagi kebaikannya Tuhan, pasti nggak akan mudah untuk melupakan semua perbuatan Tuhan itu. Bahas apakah hari ini? Hari ini bahas Mazmur 63, Mazmurnya Daud. Jadi Daud itu ya bilang jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu gitu ya kepada Tuhan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir, bukan berakhir. Karena Daud udah pernah menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Daud udah pernah mengalami kesukaan, kepenuhan, kepuasan, kebahagiaan karena Tuhan. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang bilang hidupnya itu mengalami Tuhan, hidupnya itu diberikan banyak kasih karunia sama Tuhan, diberikan kebaikan sama Tuhan, ya itu tuh membuat orang itu nggak akan mudah untuk melupakan Tuhan. Kenapa? Karena semua perbuatan Tuhan itu berbeda dengan perbuatan orang lain. Kenapa? Karena yang melakukan semua itu, yang memberikan semua itu Tuhan yang menciptakannya. Ya, saya percaya bahwa dalam diri manusia itu ada sebuah lubang kecil, ruang kosong yang kecil, yang cuma bisa diisi, yang cuma bisa dipenuhi, yang cuma bisa dipuaskan oleh penciptanya. Jadi kalau dari pengkhotbah kita belajar bahwa manusia itu matanya nggak pernah kenyang melihat, telinganya nggak pernah puas mendengar. Manusia selalu punya keinginan ya yang banyak dan dalam dari hidupnya, dan dia ingin semua yang ada nih di sekitar itu bisa untuk memuaskan dia. Manusia pengen semua yang diusahakan, semua yang didapatkan bisa untuk memuaskan dia. Tapi saya mau katakan bahwa nggak bisa. Kita hanya bisa merasa puas ketika kita bersama dengan pencipta kita. Kalau bicara tentang konteksnya hal-hal yang ada di dunia ini, kita yang justru harus belajar merasa cukup. Tapi kalau kerinduan kepada Tuhan, itu cuma bisa diisi dan dipuaskan sama Tuhan. Gak bisa diisi, gak bisa dipuaskan sama hal-hal lain. Makanya pernah gak dengar orang bilang kayak gini, iya kayaknya gue udah kerja keras, tapi kok kayaknya rasanya hampa ya. Gue kira ketika hidup gue lakukan dengan lebih kerja keras lagi, gue kira gue akan lebih puas, ternyata B aja ya. Ketika dulu gue kira punya uang banyak itu bisa bikin gue kebahagiaan. Terus ketika kita punya uang banyak gitu kan, ada 3 digit, 2 digit kan dalam rekening bank kita happy. Iya, Anda happy, Anda puas saat itu. Tetapi bicara tentang kepuasan kekal sifatnya, gak bisa diisi sama kekayaan yang ada di dunia ini. Orang-orang kan bilang katanya, kebahagiaan itu gak berasal dari uang. Iya, karena uang lo kurang banyak. Ya sekarang saya tanya, orang-orang yang punya uang yang banyak, apakah mereka jadi bergantung sama uang itu? Kan enggak ya. Apakah mereka menaruh kebahagiaan mereka dari uang itu? Kan enggak. Justru yang saya perhatikan ketika ketemu sama orang-orang yang memang Tuhan berkati banyak harta kekayaan, mereka tidak menaruh kebahagiaan mereka dari jumlah uang itu. Mereka justru melihat uang itu cuma tools, bukan goals. Uang itu cuma alat, bukan tujuan. Ya, kalau kita punya makna tujuan hidup adalah untuk punya uang banyak, berarti kalau kita udah punya uang banyak, udah dong kita nggak punya tujuan hidup.
Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa makna hidup kita nggak bergantung dari jumlah uang kita, nggak bergantung dari keadaan kita, nggak bergantung dari apa yang kita miliki, sesungguhnya kita udah makin deket tuh dengan makna hidup sesungguhnya. Yang saya bahas ya di buku kedua. Jadi Daud bilang, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, begitupun jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Makanya kepuasan ya yang dialami sama anak-anak Tuhan ketika berdiam dalam hadirat Tuhan, ketika mengenal Tuhannya, ketika hidup dalam firman-Nya, hidup di dalam Tuhan. Itu taste-nya akan beda dengan orang-orang yang belum mengalami Tuhan. Kita yang jelasin sampai berbusa-busa gitu ya. Enggak, orang-orang lain itu enggak akan pernah bisa kebayang rasa puas itu seperti apa, karena mereka harus mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Daud bilang, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Kenapa? Karena dia udah ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kenapa ya Daud ini bicara seperti ini? Kenapa dibilangnya your loyal love is better? Jadi Daud mengungkapkan bahwa kasihnya Tuhan itu jauh lebih penting daripada hidupnya. Kasihnya Tuhan itu jauh lebih terutama dalam hidupnya ketimbang hidupnya sendiri. Ya, bagi beberapa orang kan hidupnya yang terutama, hidupnya, masa depannya, pekerjaannya. Tapi Daud katakan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik, lebih manis, lebih indah daripada hidupnya. Bibirku akan memegahkan engkau. Kenapa? Karena Daud udah melihat, udah merasakan, taste and see that the Lord is good. Bahwa kebaikan Tuhan, kasih setianya Tuhan, kemurahannya Tuhan, itu dia udah alamin. Kapan-kapan ya saya bahas kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bedanya apa? Kayaknya sama-sama aja. Itu beda. Ya, kapan-kapan saya akan bahas itu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Tahu nggak, orang-orang yang udah mengenal Tuhan, orang-orang yang udah menyaksikan perbuatan Tuhan, orang-orang yang udah mengalami Tuhan dalam hidupnya, nggak perlu kita suruh dia untuk bersyukur, nggak perlu kita suruh dia untuk memuji Tuhan, nggak perlu kita suruh dia untuk menaikkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Pasti dia sadar bahwa dia perlu untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia udah saksikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Ini sederhana ya. Karena menurut saya melihat ada banyak orang, ayo kita belajar bersyukur, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan. Itu peringatan yang bagus. Tapi ada masanya kita nggak bisa paksain orang, ya kalau memang orang itu nggak mau. Tapi saya percaya mentalnya anak-anak Tuhan yang udah mengalami kasih karunia Tuhan, yang udah mendapatkan belas kasihan Tuhan, yang udah mendapatkan kebaikan Tuhan, dari hidupnya, dari perkataannya, dari hatinya, itu akan muncul pujian, penyembahan bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia udah ngalamin sendiri Tuhan dalam hidupnya. Jadi, pengenalan seseorang tentang Tuhan itu mempengaruhi hidupnya. Ya, jadi kalau misalnya orang udah mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dia pasti akan melakukan kebaikan dan kasih setia kepada orang lain. Ketika dia udah mendapatkan apalagi ya, kemurahannya Tuhan, dia akan dengan mudah melanjutkan kemurahan itu kepada orang lain. Makanya kalau ada orang-orang yang omongannya kasar, kalau ada orang-orang yang omongannya kotor, kalau ada orang-orang yang omongannya jahat, sesimpel kalau saya lihat dia belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena pandangan perspektif dia, pengenalan tentang Tuhan itu mempengaruhi hidupnya. Kalau dia masih berbuat jahat terus menerus saja, oh dia gak kenal Tuhan. Oh dia belum tahu Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya. Kasian ya, iya.
Kalau saya melihat ada orang-orang yang suka gitu ya menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, saya kasihan. Kenapa? Karena orang-orang itu belum menyaksikan Tuhan yang begitu baik buat hidupnya. Tuhan yang sudah menunjukkan belas kasihan dalam hidupnya lewat dia mati di kayu salib. Orang itu belum tahu. Makanya orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat cemar, sebenarnya harusnya kita pandang sebagai orang-orang yang layak untuk kita doakan. Karena mereka belum mengenal Tuhan. Mereka belum mengenal bahwa Tuhan itu baik. Kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Masa depan yang gilang gemilang, keselamatan itu Tuhan telah kerjakan, telah berikan bagi mereka. Tapi merekanya yang tidak menyadari itu. Tuhan bisa diajak kenalan? Bisa, Pak Sukisdi. Belum tahu ya? Tuhan itu bisa dikenal, bahkan Tuhan memperkenalkan dirinya. Kenapa? Karena kita gak bisa untuk naik ke sorga. Siapa kita? Kita menganggap kita mampu untuk naik ke sorga. Anggapan kita kan, bukan anggapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang layak untuk mencapai standar kebenarannya. Kita pikir kita orang baik. Sekarang saya tantang, apakah Anda orang yang baik? Ketika Anda melakukan kebaikan, apakah motivasi Anda baik? Apakah motivasi Anda selalu bisa murni, tulus? Apakah kehidupan Anda, keinginan Anda gak pernah kotor, najis? Apakah Anda layak disebut sebagai orang yang baik? Apakah Anda layak disebut sebagai orang yang suci, yang benar? Saya orang beragama. Oh iya, Anda bisa menipu orang lain dengan kehidupan keagamaan Anda. Tapi gimana dengan hati Anda? Karena Tuhan mengetahui semua isi hati manusia. Hati manusia itu terbuka di hadapan Tuhan. Dan tidak ada manusia satupun yang benar, suci, yang mencari Allah aja tuh gak ada. Yang berbuat benar itu gak ada. Itu sebabnya Yesus harus turun ke dunia. Yesus yang adalah firman harus turun tinggalkan surga, mengambil rupa manusia, membatasi keilahiannya untuk kepentingan sendiri, tapi mendahulukan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Supaya apa? Kita nih, orang-orang bisa menyaksikan sebuah teladan hidup takut akan Allah. Kalau bukan Yesus yang turun ke dunia ini, kita gak bisa untuk mencari Allah, kita gak bisa untuk naik ke surga, kita gak bisa mencapai standarnya Allah. Kita semua akan jatuh. Karena gak ada satupun dari kita yang layak, yang bisa mencapai standar kebenaran Allah. Makanya dulu saya juga berpikir bahwa saya adalah orang yang benar, saya adalah orang yang baik. Tapi mari kita cek diri kita evaluasi diri kita dari sudut pandangnya Allah. Standar kebenarannya Allah tuh gak main-main loh. Allah menilai baik dan benarnya manusia dari keinginannya, pikirannya, perbuatannya, dari perkataannya, bahkan dari nature-nya juga. Yakin gak? 5 hal ini semuanya itu baik dan benar, bukan menurut kita, menurut standarnya Allah. Jadi saya mau katakan bahwa karena begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini, dia mau relakan anaknya untuk turun ke dunia. Dia mau relakan anaknya untuk taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita orang percaya. Kenapa sekarang gak turun lagi? Itulah Allah yang luar biasa. Karena dia menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Kenapa harus nunggu waktu yang tepat? Karena Allah itu besar kasihnya. Dia ingin lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Karena itulah Allah. Allah tuh gak mau Allah tuh gak mau orang-orang yang belum tahu kebenaran lalu mereka masuk ke dalam hukuman konsekuensi dari dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menantikan kedatangannya sambil kita bekerja dalam setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita menantikannya. Tapi satu hal kita percaya bahwa Allah yang mengetahui waktunya, dia yang menunggu sampai kegenapan waktunya. Karena masih banyak orang yang Allah nantikan untuk dia berbalik dari jalan-jalan yang salah
dan hidup dalam kebenaran. Saya pun lagi banyak berdoa ya buat Indonesia. Kayaknya udah 2 minggu kayaknya nggak tenang gitu ya, rasanya nggak tenang, terus tiap jam kayak diingetin untuk terus berdoa. Iya, kita berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat setiap orang di seluruh bangsa ini dimanapun mereka berada. Orang-orang yang menantikan kebenaran, orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang mengharapkan keselamatan itu dinyatakan dari hidupnya. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan mesti tahu nih, kita nggak mau ya sampai ketika nanti kita menghadapi penghakiman akhir atas segala makhluk, atas seluruh makhluk, dan ada satu orang yang bilang, kenapa nggak ada yang bicara bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup saya? Kenapa nggak ada yang bicara bahwa hanya ada Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup saya? Kenapa lebih banyak orang bicara tentang yang lain? Kenapa banyak orang bicara tentang ini dan itu? Kenapa banyak orang bukan justru membicarakan tentang kebenaran? Itu sangat menyedihkan bagi kita. Itu sebabnya ketika kita tahu kehendaknya Allah Bapa, bahwa Dia ingin lebih banyak orang lagi untuk diselamatkan, kita mau ikut bergerak dalam kehendaknya. Kita mau aktif bergerak kapanpun, dimanapun, apapun yang bisa kita lakukan. Kita mau bagikan kebenaran bahwa ada harapan, ada kepastian di dalam Yesus. Bahwa Yesus yang menjadi satu-satunya harapan bagi kita. Bahwa semua perkataan Yesus tidak ada yang gagal, tidak ada yang salah. Dan bahwa Yesus datang ke dunia, Dia melayani, Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia memberitakan kebenaran. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati demi bisa menebus kita. Demi nih kita yang bodoh, kita yang jahat, kita yang cemar ini bisa diselamatkan karena Dia. Dan gak cuma berarti sampai situ. Penderitaannya itu, pengorbanannya itu hari ini jadi inspirasi bagi kita, jadi hidup bagi kita, bahwa kita mau mengikuti Dia. Dia mati, tapi Dia tidak selamanya mati. Dia satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan maut. Dia bangkit di hari ketiga. Dan akhirnya dia naik lagi ke surga, dan Dia akan menjemput kita lagi, para mempelai wanitanya. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, betul. Itu sebabnya karena kasih-Nya Allah begitu besar bagi dunia ini. Ya, dengan kepanjangan sabarnya ya, long suffering. Bukan hanya sabar, tapi panjang sabarnya Dia menantikan untuk kegenapannya, orang-orang itu untuk diselamatkan. Orang-orang itu untuk berbalik dari kejahatan, dari kecemarannya. Buktinya apa? Ini loh, udah banyak bukti di sekitar kita. Saya kemarin ngeliat berita dari CBN ya. Jadi kalau kita lihat Billy Graham Crusade itu kan udah almost 30 tahun ya berjalan. Kayaknya masuk ke 40 deh, menuju ke 40 tahun. Dan salah satu dari pemimpin dari Billy Graham Crusade itu adalah, dia bilang, tantangan generasi sekarang justru kita lebih bisa belak-belakan kepada mereka. Karena sebenarnya Gen Z, Millennial, Gen X gitu ya, mereka tetap punya sebuah keingintahuan tentang kepastian hidup. Mereka punya keingintahuan untuk life after death-nya gimana. Mereka ingin mencari, adakah kepastian itu? Adakah kehidupan setelah kematian itu? Adakah pengharapan itu? Dan kita bisa bicara apa adanya sama mereka. Itu sebabnya menurut saya ya, kematian dan kebangkitan Yesus itu jadi kekuatan bagi kita setiap hari, bahkan setiap saat. Kenapa? Karena karya Yesus yang terbesar itu yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini. Oh, semua orang hidup bernafas. Tapi bagaimana dengan kehidupan spiritual mereka di hadapan Tuhan? Mati. Dan masa kita mau biarkan begitu banyak orang, semakin bertambahnya usia mereka, tapi mereka berjalan dalam kematian. Mau berapa banyak orang ngantri menuju kematian? Bukan hanya menuju kematian hidup mereka akan mati, tapi kepada kematian kekal.
Justru saya curiga kalau kita mau diem-diem aja, kita nggak mau bicara sama orang lain tentang Yesus. Apakah kita nggak kasihan melihat orang-orang ini akan mati, bahkan berada dalam kekekalan di tempat yang begitu menyeramkan, menyedihkan? Kenapa? Iblis aja ketika berhadapan dengan Yesus, ya, dalam peristiwa Yesus berhadapan dengan roh-roh jahat yang sedang menguasai atau memasuki orang-orang gitu ya. Para iblis aja nggak mau untuk dibuang, diusir ke neraka. Mereka bilang, Yesus jangan usir kami ke neraka. Tapi kenapa banyak orang justru mereka malah ingin mau ke neraka? Wow. Padahal iblis aja nggak mau untuk diusir ke neraka. Saya mau katakan dari Mazmur ini, ketika Daud sudah mengenal ya Tuhannya, ketika Daud sudah mengalami banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, membuat dia mau untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang layak. Bahkan pujian penyembahnya tuh gak cukup, bahkan persembahan kita tuh gak cukup. Bahkan akhirnya kita mau untuk memberikan hidup kita jadi persembahan yang hidup. Roma 12 ayat yang pertama. Kita mau persembahkan diri ini, hidup ini, bukan untuk dibakar hidup-hidup, bukan. Tapi kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi persembahan yang hidup apa? Yaitu every day, ya, every second kita menyerahkan hidup kita. Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku jadi saluran berkat-Mu. Tuhan pakai aku untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan pakai aku untuk bisa memberkati banyak orang yang belum tahu kebenaran. Tuhan pakai aku untuk bisa memberikan terang, menyalurkan terang-Mu bagi setiap orang-orang di sekitarku. Iya benar, iblis paling tidak suka kebenaran dan selalu berusaha membungkam kebenaran. Iya, iblis itu kan menarik ya. Nih, iblis itu menarik gini. Kalau kita lihat contohnya ya, bagus ya, film Passion of Christ. Dari Passion of Christ itu kan, iblis kira ya jalan satu-satunya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Sampai akhirnya iblis gitu ya bekerja untuk menguasai beberapa pemimpin agama untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Itu bukan akhir, tapi itu adalah kegenapan dari pelayanan Yesus, dari pekerjaan Yesus selama melayani di dunia ini dalam masa inkarnasinya. Ya, jadi kalau dibilang iblis itu pintar, satu sisi strateginya mungkin cerdik gitu ya. Tapi sebenarnya polanya gitu-gitu aja. Patternnya gitu-gitu aja kok. Ya, jadi Daud bilang, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Tahu nggak? Ada banyak orang mengira bahwa kepuasan hidupnya itu cuma seputar kebutuhan jasmani aja. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita nggak percaya hal itu. Karena kita percaya bahwa hidup kita, ya, manusia ini bukan cuma terdiri dari tubuh jasmani aja. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa kita punya jiwa dan roh. Yang dimana jiwa manusia itu cuma bisa dipuaskan oleh yang namanya pencipta, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Dan termasuk roh kita juga, itu cuma bisa dipuaskan bersama dengan Tuhan. Jadi Daud bilang, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ya, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Kenapa? Daud bilang jiwaku ini dikenyangkan.
jiwaku ini udah dipuaskan, dan aku udah pernah ngalamin kepuasan itu tuh yang lebih dari hidup, kan Daud bilang. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kita kira hidup ini segalanya, tapi ada yang lebih baik daripada segalanya, yaitu hidup kita. Apa? Kasih setia Tuhan. Makanya bicara tentang kasih setia Tuhan, tiap orang itu punya pengalamannya masing-masing. Ya, tiap orang punya menyaksikan sendiri ya bagaimana Tuhan beracara dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan, perbuatan Tuhan yang dahsyat itu membuat kita jadi mengenal Dia. Oh, Tuhan itu baiknya baik banget ya. Iya. Kalau kita melihat manusia itu baik ke kita pas ada maunya aja. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan kalau mau baik, baik aja. Dia nggak mikirin lu tahu diri ya. Nih gue udah baikin lo. Lu mesti hormat sama gue, lo doa sama gue 7 kali dalam sehari. Ya, lo kasih persembahan sekian persen dari gaji lo. Enggak. Tuhan yang adalah kasih itu, ketika Dia mau memberikan kasihnya, memberikan kemurahannya, memberikan belas kasih, dikasih aja. Dan sayangnya banyak orang tuh belum menerima hal ini, belum mau menyadari hal ini. Kenapa? Akhirnya hidup mereka tuh penuh dengan perhitungan ya, karena belum pernah mengalami yang namanya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ketika kita udah ngalamin kemurahan, belas kasihan Tuhan, kita bisa kok ngelakuin hal itu ke orang lain. Gak perlu dipaksa-paksa, gak perlu untuk didisiplinkan. Itu akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita yang udah menyatakan belas kasihannya. Itu akan membuat kita juga bisa untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain. Oh, menurut dunia, lu mah kayak gitu rugi coy. Lo harus perhitungan, kalau enggak nanti lo dimanfaatkan. Loh, ada baiknya kita dimanfaatkan. Karena dengan begitu di hadapan Tuhan, ya kita bermanfaat. Kita bermanfaat. Kita justru jadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa? Ya buktinya, ketika orang mencari ada nggak ya orang baik, dia ingat kita. Ada nggak ya orang yang perlu dengan belas kasihan, dia ingat kita. Dan bagi beberapa orang bilang, jadi orang Kristen itu jadi ngerugiin diri sendiri. Kenapa? Kita jadi dimanfaatin. Saya mau bilang, kalau kita sebagai orang percaya, kita hanya mau melakukan ya sesuai dengan apa yang orang lain berikan, saya mau katakan berarti kita belum kenal kasihnya Tuhan. Kita belum kenal kasihnya Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengenal kasihnya Tuhan yang tidak ada batas, yang tidak ada syarat, bahkan ketika kita udah menyerah terhadap diri kita, Tuhan Yesus tuh belum menyerah dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu masih mengasihi kita, bahkan jauh lebih dari apa yang kita tahu. Salah satu lagu yang saya suka itu adalah lagu yang kayak gini ya. Nih BTW saya pernah dengar sekelibat aja, tapi saya nggak tahu lagu judul aslinya, tapi mungkin yang generasi lama mungkin lebih tahu ya. Jadi dia bilang kayak gini. I don't know why Jesus loved me. I don't know why He cares. I don't know why He crucified Himself. Oh, but I'm glad. So glad He did. Mungkin dari firman Tuhan kita udah tahu, oh Tuhan itu berkorban sama kita karena Dia adalah kasih. Tuhan itu berkorban bagi kita karena Dia mau kita untuk menerima keselamatan, untuk kita terima kebenaran. Tapi saya mau katakan bahwa ketika nanti kelak kita akan bersama dengan Dia, seutuhnya kita gak akan pernah nyangka besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, besarnya pengorbanan Tuhan, besarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, sampai yaitu kita berusaha mendalami, kita berusaha untuk cari tahu tentang Tuhan, dan kita lupakan bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Ini otak yang cuma sekepel tangan. Kita berusaha untuk mengenali Tuhan, ya, yang tidak terbatas, yang menciptakan langit dan bumi. Kita melihat lautan, kita ada di pantai, kita lihat lautan, serem juga ya. Kita naik kapal, kita naik pesawat, serem juga ya kalau jatuh.
kita naik kapal pesiar atau apa whatever, lagi liburan. Laut tuh serem banget ya. Alam sekitar kita menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan di luar dari diri kita manusia adalah ciptaan yang lebih besar daripada kita, tapi mereka pun juga terbatas. Kenapa? Karena katanya lautan ya, ombak lautan itu tidak pernah melewati batas-batas yang telah Tuhan tentukan. Ya kan? Demikian juga alam semesta tidak pernah melewati batas-batas yang Tuhan telah tentukan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sanggup mampu untuk mendalami, mengenali, kita pengen 100% mengenali dia, saya mau katakan siap-siap kecewa. Kita bisa mengenal Tuhan seberapa banyak Tuhan itu membukakan diri kepada kita. Ya. Seberapa banyak dia mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Kita bisa kenal dia. Tapi untuk 100% kita bisa menebak gitu kan. Kita bisa menebak cara pikirnya Tuhan. Kita keliru. Karena jalan-jalannya di atas jalan-jalan kita. Cara-caranya Tuhan di atas cara-caranya kita. Dan sebenarnya hal itu bertujuan baik untuk kita sadar. Kita nih manusia yang terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Lanjut. Ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Betul. Ketika Daud udah berada di tempat tidurnya, merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Jadi maksudnya dalam Israel itu kan ada sistem penjagaan ya, kayak siskamling gitu ya. Nah, jadi ketika Daud merenungkan Tuhan ketika dia lagi di tempat tidur, sungguh Tuhan telah menjadi pertolongannya. Dan dalam naungan sayapnya, Daud bersorak-sorai. Kenapa? Karena Daud melihat bahwa dalam hidupnya, semua itu cuma menunjukkan perbuatan Tuhan, siapa Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib itu. Kalau kita lagi mau tidur ya, kita kan kadang memikirkan gitu ya, merenungi keseharian itu. Atau nggak ada yang kayak gitu? Kalau saya merenungkan ya, waktu lagi tidur saya merenungkan keseharian. Apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya alamin hari ini, apa yang saya saksikan hari ini, apa yang saya dapetin hari ini, apa yang saya pelajarin hari ini. Dan Daud bilang, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan berada dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi Daud menyaksikan bahwa cuma Tuhan nih yang jadi sumber kekuatannya, cuma Tuhan yang jadi tempat perlindungannya, cuma Tuhan yang jadi pertolongannya. Daud tidak bergantung kepada manusia lain, Daud tidak bergantung kepada kekayaannya, Daud tidak bergantung kepada kemampuannya. Daud bergantung kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya yang dibagi Bapak Ibu semua di sini. Apakah kita benar-benar hanya bergantung dan percaya kepada Tuhan? Itu kan sebenarnya adalah bagian kita ya, setiap hari, setiap saat. Untuk mengambil decision bahwa aku mau percaya sama Tuhan. Aku mau bersandar sama Tuhan, bukan bersandar kepada pengetahuanku sendiri. Aku mau percaya kepada Dia yang jauh lebih besar daripada segalanya, sumber kebenaran dalam hidupku. Aku mau percaya kepada Dia yang menjadi kekuatan dan pertolonganku. Aku gak mau bergantung kepada siapapun dan apapun. Pinter kalau orang ngomong ini gampang, tapi apakah kita sudah menjadi pelakunya? Saya mau katakan bahwa tidak ada rasa penyesalan ketika kita mau berharap, kita mau bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita lihat bahwa kita bisa menghadapi semua masalah, semua musim dalam hidup kita, semua masa dalam hidup kita, asalkan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan tidak ada penyesalan ketika kita bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Ada orang yang bilang kayak gini, saya udah percaya sama Tuhan, tapi kok Tuhan tidak menolong saya? Kenapa hal ini justru terjadi dalam hidup saya? Tapi saya mau katakan, ketika Anda mengalami hal itu, ego Anda itu terlalu besar.
sehingga Anda jadi mudah menilai, menghakimi perbuatan Tuhan. Padahal nanti di suatu masa ketika kita udah melalui itu, kita bisa lihat ke belakang dan justru kita jadi grateful. Kita sangat bersyukur, I'm really thankful God, bahwa 5 tahun lalu Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau itu tidak terjadi, hari ini aku gak tahu bagaimana hidupku. Kalau hal itu tidak terjadi, aku tidak akan mengenal Tuhan sejauh, sedalam ini daripada yang sebelumnya. Contohnya gini. Jadi ketika saya menerima, saya mungkin udah perceritaan hal ini ya, tapi gak apa-apa, saya ceritain lagi. Jadi waktu itu sebenarnya kalau dibicara tentang konsep panggilan Allah ya dalam Alkitab, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang menerima panggilan Allah secara khusus untuk melayani umatnya, untuk menyelamatkan umatnya gitu ya. Kita banyak lihat itu dari Abraham, Musa, apalagi yang spesifik Yusuf, tapi mungkin orang nggak sadar hal ini gitu ya. Yusuf, lalu ada Yohanes Pembaptis, ada Paulus. Konsep tentang panggilan Allah itu ya, sebenarnya Allah tuh memanggil bukan, oh nih kayaknya udah 30 tahun dia udah agak matang lah dia, udah kita panggil aja gitu ya. Tidak. Tapi justru Allah sudah menyiapkan, Allah sudah memilih ya, itu dari sejak kandungan ibu kita, bahkan sebelum kita ada. Nah, sederhananya gini. Jadi sejak SMA itu kan orang tua saya udah mendapatkan tuntunan Tuhan untuk saya dikhususkan jadi hamba Tuhan gitu. Saya memang dari remaja deh udah terbiasa dengan pelayanan. Tapi bicara tentang hamba Tuhan itu hal yang berbeda gitu ya. Karena semua orang, kita semuanya melayani Tuhan, amin. Tapi tidak semuanya mendapatkan bagian untuk menjadi hamba Tuhan full time. Yang artinya hamba Tuhan itu khusus hanya punya tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran. Udah itu aja gitu ya. Nah, jadi dari SMA saya itu, orang tua saya khususnya itu udah dapetin tuntunan daripada Tuhan bahwa setelah SMA saya akan diarahkan secara khusus untuk persiapan jadi hamba Tuhan. Ya udah, akhirnya saya sekolah tuh di Bandung ya kan, salah satu sekolah persiapan hamba Tuhan gitu ya. Nah, long story short, ketika saya akhirnya masuk ke sekolah itu, cepat kok, itu cuma 3 bulan. Dan waktu itu ketemunya sama teman-teman yang seumuran juga gitu ya, dari tiap-tiap daerah gitu ya. Kita ketemu yang muda-muda nih, seumuran saya kebanyakan waktu itu. Dan kita melihatlah pekerjaan Tuhan gitu kan. Karena setelah selesai sekolah itu kita kembali ke tempat masing-masing dan mulai untuk melanjutkan visi Tuhan. Nah, terus ketika saya selesai sekolah di Bandung itu 3 bulan itu, orang tua saya pikir ya udahlah, udah cukup gitu kan, karena udah sekolah di sana di Bandung. Tapi yang orang tua saya itu lebih sulit lagi menerima kenyataannya adalah ketika saya dituntun Tuhan untuk masuk sekolah teologi. Kenapa bagi mereka itu, mereka sulit terimanya? Aduh, masa beneran sih jadi hamba Tuhan? Pandangan orang apa? Aduh, nanti gimana hidupnya, nanti siapa yang jaga, aduh nanti gimana masa depannya, aduh nanti gimana hidupnya berkecukupan gak, kan gitu ya normalnya orang ya. Padahal sebenarnya kita gak boleh anggap itu normal ya. Dan akhirnya dalam waktu yang cukup lama, akhirnya orang tua saya ikhlasin saya juga untuk saya akhirnya masuk sekolah teologi gitu ya. Lalu setelah saya selesai 8 tahun sekolah, akhirnya saya makin mengerucut dituntun Tuhan untuk akhirnya buka ministry, pelayanan hidup untuk melayani Tuhan dalam wadah kami Kostela Ministry ini. Nah, ketika saya selesai bekerja, waktu itu saya sempat selesai bekerja dan saya mulai menjadi hamba Tuhan full time. Yang menariknya adalah orang tua saya kembali lagi untuk, aduh janganlah, nanti jadi apa kan gitu ya, nanti masa depanmu gimana. Hari ini saya ketawa-tawa karena saya udah laluin itu ya Bapak Ibu. Saya tahu, saya ketika pertama kali menghadapi itu gak nyaman bagi saya.
Tapi pada akhirnya saya melihat karena Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memelihara saya, Tuhan yang menuntun saya. Akhirnya Tuhan juga yang menyatakan pekerjaannya di hadapan keluarga saya. Nah, makanya sampai hari ini orang tua saya yang tadinya nggak setuju, ya karena mereka, ya kita boleh melayani Tuhan, tapi hamba Tuhan, oh nanti gimana gitu kan. Tapi hari ini mereka menjadi supporter saya. Untuk saya tetap melayani Tuhan, beritain firman Tuhan, mengajar, melayani jemaat Tuhan, apalagi ketemu dengan rekan-rekan pelayanan ya di live TikTok ini, untuk kita bisa bersinergi, untuk bekerja sama untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Nah, jadi ketika kita cerita-cerita gitu ya, ternyata memang dari sejak kecil dulu sebelum saya lahir, bahkan nama saya dipilih seperti ini. Karena waktu itu namanya sebenarnya lain, tapi tiba-tiba dapat tuntunan Tuhan untuk kasih nama ini. Karena waktu itu tepat sebelum lahir, mama saya dapat mimpi ada seorang pendeta perempuan namanya Stella gitu. Dulu saya juga nggak ngerti, oh ya udahlah ya segala macam gitu ya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa memang Tuhan telah memilih, Tuhan telah mengasihi kita, bahkan Tuhan telah memanggil kita sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Itu keren banget. Jadi saya tidak takut, saya tidak khawatir ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena bukan saya yang akan menunjukkan diri saya, tapi Tuhan yang akan menunjukkan pekerjaan dalam hidup setiap kita. Tuhan yang akan menunjukkan dirinya kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Benar itu deh, iya. Saya tuh belajar banget ya, saya gak mau untuk bela diri saya. Karena saya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan ya. Hamba Tuhan. Saya belajar setiap hari, saya belajar bahkan setiap saat. Semua hak-hak saya tuh saya udah serahin itu ke Tuhan. Sisanya gimana Tuhan, ini apa segala macam, saya udah serahin semua ke Tuhan. Ya makanya nggak perlu sebenarnya menunggu kita, nggak perlu menantikan kita untuk kita dewasa rohani dulu untuk percaya sama Tuhan. Nggak. Percaya itu adalah keputusan setiap kita, setiap hari, setiap saat. Percaya itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita jalani setiap hari, setiap saat. Ya, jadi jangan tunggu saya tunggu saya kuat dulu. Tunggu saya kuat dulu ya, baru saya baru mau percaya sama dia. Oh jangan. Mulai dari saat ini, detik ini kita mau percaya sekalipun. Saya suka banget kalimat ini. Percaya kepada Tuhan sekalipun. Kenapa? Karena ya iman yang Tuhan telah nyatakan melalui firman-Nya itu beda banget dengan konsep-konsep kepercayaan di luar sana. Karena di luar sana mereka mau percaya untuk dapetin ini. Mereka mau percaya untuk dapetin ini. Mereka mau percaya untuk menikmati ini. Mereka mau percaya untuk menjadi ini. Tidak. Kita sebagai anak Tuhan, kita mau percaya sekalipun. Tuhan, aku percaya kepadamu sekalipun hari ini doaku belum dijawab. Tuhan, aku mau percaya kepadamu sekalipun hari ini aku lagi ngalamin tekanan besar banget. Tuhan, hari ini aku mau percaya sekalipun hari ini ada begitu banyak orang yang meninggalkan aku. Tuhan, aku mau percaya sekalipun hari ini duit di rekening aku tinggal 25. Tuhan, aku mau percaya sekalipun apapun situasinya, kondisinya, aku mau percaya. Karena Tuhan ya, yang telah mengasihi aku, Tuhan yang telah menyelamatkan aku, Tuhan yang telah memberkati aku. Dan berkat ini bukan cuma kita anggap berkat material ya, salah. Dalam Galatia ya, Paulus telah menuliskan bahwa kita telah diberikan segala berkat rohani di dalam surga. Dan berkat rohani itu bukan cuma kita nikmatin nanti di surga. Loh, sekarang di bumi ini kita bisa nikmatin segala berkat rohani. Dan itu kerennya, bahwa berkat yang daripada Tuhan bukan hanya berkat jasmani tapi juga berkat rohani. Kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan manusia bukan jasmani doang, tapi kita punya kebutuhan rohani. Kita punya kebutuhan dalam jiwa kita yang hanya bisa dipuaskan dan diberikan oleh Allah.
di dalam Kristus. Itu baca Galatia pertama. Bagus itu. Galatia pertama. Ya, saya dulu ketika bagian Galatia itu, aduh ini bagus banget ya, bicara tentang identitas orang percaya dalam Galatia itu. Coba deh semuanya bisa baca ulang lagi Galatia. Itu bagus banget. Dan ketika saya share itu di Instagram, saya nggak nyangka salah satu teman SMP saya bilang, wow thanks, wow Stel, thanks ya, gue lagi butuh banget. Iya, karena Tuhan tahu kebutuhan kita bukan cuma kebutuhan jasmani tentang makan, minum, pakaian, rumah, pekerjaan, bukan. Tapi kita punya kebutuhan rohani yang hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Apa itu? Baca aja Galatia 1. Biar baca masing-masing ya. Jangan coba bergantung dari saya. Tujuan kita sebenarnya bukan dunia ini, tapi hidup dan sorga yang kekal. Betul. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini cuma tempat sementara. Dan kalau kita tahu bahwa identitas kita adalah warga kerajaan surga, kita nggak pusing sama hal-hal dunia ini. Karena semuanya dunia ini sifatnya sementara. Kalau orang lain mengejar ini dan itu, mereka mengejar kesementaraan itu, nggak apa-apa, itu orang lain. Tapi kita perlu berhati-hati juga untuk senantiasa waspada sama hidup kita. Karena identitas kita adalah warga kerajaan surga yang ada di dunia ini. Buat apa? Untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kasihnya Tuhan, untuk bisa memberkati banyak orang di sekitar kita, untuk menjadi kitab yang terbuka. Ya makanya kita disebut sebagai rekan kerja Allah. Dahsyat itu. Bahwa kita ikut dalam bagiannya, dalam rencananya. Ya, kita dapat tugas untuk kita bisa memperluas nih Injil dimanapun kapanpun kita berada. Ya, jadi tadi saya bahas itu karena bahas dari Mazmur 63 sebenarnya mengenai Daud, bahwa akhirnya Daud memuji Tuhan. Ya, Daud itu menyembah bersorak-sorai kepada Tuhan karena Daud tahu rasa puasnya, rasa penuh, rasa nikmatnya dipenuhi oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Daud bilang, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Wow, benar nggak? Kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup kita. Boleh dikasih komentar ya. Bener nggak kasih setia Tuhan yang udah kita saksikan, yang udah kita alamin, yang kita udah taste itu manis banget rasanya, indah banget rasanya. Gak ada yang bisa lakukan itu kepada kita. Bahkan sekalipun orang tua kita, pasangan kita, apalagi teman terbaik kita, apalagi kolega kita, partner bisnis kita, gak ada yang bisa lakukan itu selain Tuhan. Makanya harusnya Tuhan itu jadi yang terutama ya dalam hidup kita. Karena kehadirannya, pekerjaannya itu luar biasa banget dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang Tuhan itu ini, Tuhan itu kurang, Tuhan ini nggak percaya Tuhan, ini segala macem. Mereka belum mengalaminya. Mereka belum menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Mereka belum mau menerima bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Kenapa? Karena bagi orang-orang itu, yang dianggapnya kebenaran itu adalah yang lebih terutama. Bahwa hidupnya itu adalah yang terutama. Egonya itu adalah yang terutama. Pengetahuan itu adalah yang terutama. Bukan Tuhan dalam hidupnya. Makanya menurut saya setiap orang yang udah mengenal dan mengalami Tuhan pasti adalah orang yang rendah hati. Pasti adalah orang yang tidak lagi mementingkan egonya, tidak lagi mementingkan haknya, tidak lagi mementingkan dirinya, yang dianggap kebenaran, yang dianggapnya sebagai pengetahuan, tapi dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya.
Makanya salah satu Mazmur bilang bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Menariknya gini ya, kita bisa rendah hati karena kita terlebih dahulu menyaksikan bahwa Dia dengan kemurahan hatinya, Dia mau merendahkan dirinya buat kita. Itu sebabnya kita bisa rendah hati karena Dia sudah terlebih dahulu merendahkan dirinya, menunjukkan kerendahan hatinya bagi kita. Ya, makanya pandangan kita, perspektif kita, pengenalan kita tentang Allah mempengaruhi hidup kita. Kalau kita percaya kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, kita pasti akan mampu menghadapi apapun. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah menyelamatkan kita, bukan cuma menyelamatkan tapi memelihara kita, menjamin hidup kita melalui Roh Kudus gitu, yang adalah jaminan, garansi gitu kan bagi hidup kita. Kita nggak perlu takut terhadap apapun, karena yang pegang hidup kita Tuhan kok. Tuhan sanggup ya, Tuhan sanggup untuk melakukan apapun semaunya Dia untuk kemuliaan namanya. Nah, banyak orang memandang Tuhan, biarlah hidupku membawa kemuliaan bagi namamu, dengan pandangan bahwa semua yang baik-baik aja yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi justru kita belajar rendah hati, bahwa keadaan buruk, penghinaan orang lain terhadap kita, penolakan orang lain terhadap kita, itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa memang kemuliaan cuma bagi nama Tuhan, ya bukan bagi kita. Ada lagu plesetannya ya, bagi dua segala pujian, kan gitu ya. Tapi kan gak gitu, cuma bagi Dia, bukan bagi dua. Ya, jadi yuk dari Mazmur Daud ini, haus dan lapar akan Tuhan ya membuat Daud itu mau memuji, menyembah Tuhan. Bahkan dalam masa-masa dia beristirahat, dia merenungkan Tuhan, bahwa Tuhan yang telah menjadi pertolongannya. Bener gak Tuhan jadi satu-satunya pertolongan kita? Atau kita masih kayaknya aku lebih percaya temen aku, kayaknya aku lebih percaya hidup aku akan lebih sukses kalau duit aku banyak. Kayaknya aku lebih percaya kalau hidupku bahagia kalau orang-orang di sekitar aku itu mengakui bahwa aku tuh adalah orang yang berhasil. Saya mau katakan, daripada muter-muter ya, langsung aja belajar. Tuhan, aku mau belajar menempatkan Engkau jadi sumber pertolonganku. Coba. Saya senang ketika saya bagi firman Tuhan, saya selalu tantang pendengar, bahwa firman itu bukan cuma kita dengar, tapi harus kita hidupin. Ya, Daud bilang, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan menjadi satu-satunya tempat pertolongan kita? Apakah Tuhan menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita? Coba refleksikan hal itu, renungkan hal itu. Coba jujur aja gitu, brutally honest gitu ya, secara jujur, secara brutal mau jujur gitu ya, jujur yang brutal gitu ya. Tuhan, jujurnya ya, percaya sih sama Tuhan, tapi gimana ya, Tuhan mau sih percaya sama Tuhan, tapi kapan ya? Tuhan mau sih untuk berserah penuh sama Tuhan, tapi tunggu nanti dulu gak sih? Saya mau katakan, penundaan untuk melakukan firman Tuhan adalah jebakan setan dalam hidupmu. Kenapa? Karena iblis selalu ya, mau membuat anak-anak Tuhan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Oh, gak apa-apa, kamu tahu firman Tuhan, gak apa-apa. Kamu hafalkan firman Tuhan, gak apa-apa. Kamu melayani firman Tuhan, gak apa-apa. Asal kamu jangan melakukan firman Tuhan. Iblis itu selalu ingin menurunkan standar ya kepercayaan kita kepada Tuhan. Iblis tuh ingin menurunkan integritas kita di hadapan Tuhan. Ya, pelayanan bagus, baik sama orang bagus, itu bagus. Tapi nggak usah lah terlalu percaya sama firman Tuhan. Nggak usah tuh ngikutin banget firman Tuhan, nggak usah. Emang kamu yakin sama firman Tuhan? Iblis kan gitu kan perkataannya sama kita. Tawarannya tuh kelihatannya enak, manis,
Tapi saya mau katakan, yang enak dan manis itu belum selalu benar. Belum selalu berakhir baik. Belum selalu tujuannya membuat kita sehat. Benar? Jadi saya mau tantang para pendengar semuanya, bahwa apakah Tuhan jadi satu-satunya pertolongan kita? Ampuni aku Tuhan, bahwa hari ini aku masih lebih percaya sama orang lain. Aku lebih senang untuk ngandelin orang lain. Karena katanya kayak lebih pasti aja Tuhan. Karena kan kayak langsung telepon, langsung dikasih pertolongan, bantuan. Tapi saya mau katakan bahwa yuk kita belajar percaya sama Tuhan. Bukan percaya 50%, bukan percaya 30%, tapi mau percaya. Percaya atau tidak ada di tengah-tengah. Itu sebabnya yuk kita belajar, Tuhan aku mau percaya kepadamu. Tuhan, aku mau menjadikan Engkau satu-satunya pertolongan aku. Aku mau jadikan Engkau satu-satunya perlindungan aku. Dan lihat hasilnya seperti apa. Coba lihat. Coba lihat ketika kita melakukan firman ini. Coba kita perhatikan hidup kita ketika kita lakukan firman ini. Jadinya seperti apa? Ya mungkin saya kasih spoiler aja ya. Taste-nya manis banget. Wah, kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan gak akan pernah habis dan pasti akan membuat kita penuh dengan air mata gitu ya. Tapi air mata kebahagiaan. Bahwa hasil dari melakukan firman Tuhan itu begitu manis, begitu indah, begitu memuaskan jiwa kita. Ya, jadi kalau ada orang bilang bahwa firman Tuhan itu tidak bisa dipercaya karena Anda belum mengalaminya. Anda hanya sekedar tahu tapi Anda tidak mengalaminya. Tapi kita anak-anak Tuhan yang udah mengalami firman itu, kita jadi punya dasar hidup, bahwa dasar hidup kita dari firman Tuhan. Bahwa sekalipun kata orang ini dan itu, whatever apa kata orang, tapi karena kita udah mengalaminya, kita jadi mempercayainya. Amin. Ya, amin. Ya, jadi hari ini perenungan Mazmurnya dari Mazmur 63. Kita masuk ke dalam Mazmur-Mazmur yang isinya harapan. Gitu, isinya keyakinan. Makanya poinnya Daud adalah ketika Daud udah pernah mengalami Tuhan, Daud selalu rindu sama Tuhan. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Gak enak banget itu gitu kan, perlu banget air yang namanya air gitu. Wow, selesai juga renungan hari ini. Teman-teman semuanya boleh sambil kasih apa poin yang tadi bagus, poin yang menginspirasi atau yang diingatkan gitu ya, yang menjadi teguran atau peringatan atau jadi kekuatan, boleh typing ya di kolom komentar supaya saya juga bisa melihat, ada yang dapetin insight kayak gini, ada yang dapetin pelajaran seperti ini, ada yang mengalami hal ini. Nggak perlu takut salah, nggak perlu takut terlihat bodoh atau nggak kelihatan pinter gitu. Hendra F, halo Pak Hendra. Ya, ada nggak yang sepanjang tadi saya sharing, atau mungkin ada yang mau melihat gitu ya dari sudut pandang lain, kita belajar saling melengkapi gitu ya, bahwa Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa, dapat memakai firman Tuhan ini, dan Roh Kudus dapat menuntun kita dengan hikmatnya, sehingga firman ini dapat kita aplikasikan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Itulah dahsyatnya.